Oke, jadi baik, Shalom. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanggapan pribadi saya mengenai kasus kekerasan seksual. Yang pertama, pandangan pribadi saya terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Kasus kekerasan seksual yang kian marak terjadi adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga pada mental, emosional, dan sosialnya. Seringkali korban mengalami trauma jangka panjang, bahkan hingga bertahun-tahun. Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus ini, seperti kurangnya edukasi tentang persetujuan, ketimpangan gender, serta lemahnya penegakan hukum. Penting bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang harus dilawan bersama, menghilangkan stigma terhadap korban, dan memperbaiki sistem hukum menjadi langkah penting untuk mengurangi kasus ini. Yang kedua, dampak-dampak kekerasan seksual terhadap korban. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat beragam, mulai dari aspek fisik, mental, hingga sosial. Berikut ini ada beberapa dampak yang umumnya dialami oleh korban. Yang pertama, dampak fisik. Korban mungkin mengalami luka fisik yang serius seperti cedera atau infeksi. Pada beberapa kasus, korban kekerasan seksual bisa mengalami masalah kesehatan jangka panjang, termasuk penyakit menular seksual atau cedera kronis. Dampak yang kedua, dampak psikologis. Banyak korban mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga PTSD. Trauma ini mengganggu kualitas hidup korban, baik dalam hal hubungan sosial, pekerjaan, hingga kesehatan mental. Yang ketiga, dampak sosial. Stigma masyarakat masih sering melekat pada korban kekerasan seksual, membuat korban merasa terisolasi dan kehilangan kepercayaan diri. Dampak yang ketiga, dampak ekonomi. Tidak jarang korban mengalami kesulitan dalam dunia kerja atau sekolah akibat trauma yang dideritanya. Hal ini menghambat mereka untuk bekerja atau belajar secara optimal, yang pada akhirnya bisa berdampak pada situasi ekonomi mereka. Sekarang kita masuk yang ketiga, langkah-langkah dan upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil sebagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual dalam rangka kampanye anti kekerasan seksual. Yang pertama, edukasi dan kampanye kesadaran. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya persetujuan dan memahami bahwa tidak ada yang bisa membenarkan kekerasan seksual. Kampanye anti kekerasan seksual perlu didukung oleh pemerintah, komunitas, dan media agar pemahaman tentang kekerasan seksual semakin meluas. Yang kedua, perlindungan hukum yang lebih tegas. Peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual perlu diperkuat dan ditegakkan secara tegas. Korban harus merasa aman untuk melapor tanpa takut akan stigma atau kurangnya dukungan dari sistem hukum. Yang ketiga, layanan pemulihan untuk korban. Dukungan kesehatan mental seperti konseling sangat penting bagi korban agar dapat pulih dari trauma. Layanan-layanan ini perlu disediakan dan diakses dengan mudah. Yang keempat,
pelatihan dan kebijakan di lingkungan kerja, gereja, dan sekolah. Lingkungan kerja dan pendidikan atau gereja harus memiliki aturan dan pelatihan terkait pencegahan kekerasan seksual. Hal ini penting untuk menciptakan ruangan yang aman bagi setiap individu dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang kelima, pemberdayaan korban. Mendukung korban untuk dapat pulih dan melanjutkan kehidupan secara mandiri juga penting. Hal ini bisa berupa dukungan ekonomi atau pemberdayaan lainnya yang membantu korban dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seterusnya, kampanye anti kekerasan seksual memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Mungkin sekian